Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita semua rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dari panduan affiliate di kuadran rezeki. Berapa sih besar komisi affiliate marketing? Kalau misalnya kita buka-buka di marketplace, maka kita akan temukan di sana itu antara 1% sampai 15%. Nanti bisa ya dibandingkan ya, bisa ngulik ke sana gitu ya. Kemudian kalau kawan-kawan di kuadran rezeki itu antara 20 sampai 70%. Ya, 20 itu untuk Anda yang free member ya. Kalau misalkan nanti bisa mereferensikan itu komisinya 20%. Ya, itu insya Allah sudah lebih besar daripada di marketplace. Dan teman-teman juga tidak perlu live ya, bikin produk gitu ya, atau kemudian review produk gitu ya, tidak perlu. Tapi kalau misalnya mau ya monggo gitu ya, review produk di YouTube misalkan ya bisa, boleh seperti itu ya. Kemudian sampai 70%. Ini bagi teman-teman yang sudah pro affiliate ya. Super affiliate itu berada di komisi 70%. Nah, oleh karenanya saat ini perlu take action, teman-teman. Tentu akan berbeda ya, orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak, orang yang berilmu dengan yang tidak, ya. Kemudian tentu juga berbeda orang yang take action dan tidak. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah take action-nya, ya. Mengamalkan tidak gitu ya, mempelajari ilmunya ilmu yang sama tetapi praktek tidak. Nah gitu, dari ilmu itu dipakai enggak ya. Makanya kalau kemudian Bruce Lee itu mengatakan bahwa satu jurus yang dipelajari 1000 kali itu jauh lebih ditakuti daripada belajar 1000 jurus kemudian latihannya cuma sekali gitu. Jadi kita lebih bagus punya satu jurus tapi ini mematikan itu daripada banyak jurus tapi tidak menguasai. Beberapa informasi di zaman saat ini itu sangat banyak banget teman-teman, sangat luar biasa itu ya. Oleh karenanya ya itu bisa menjadi pendorong kita untuk mendapatkan income yang besar. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa memanfaatkan itu, malah justru sebaliknya bisa mengantarkan kita kepada ketidakproduktifan. Ya, sebentar-bentar kita melakukan scroll sosial media. Sebentar-bentar kita ngecek grup ya, padahal kemudian di grup itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, menurut saya lebih baik kita itu menyusun agenda-agenda marketing kita, selling kita, ya, bisnis kita itu lebih bagus gitu loh, daripada kemudian kita hanya diskusi di grup ya, atau kemudian hanya sekedar baca gitu ya. Atau mungkin lebih baik kita update status yang berhubungan dengan ya, bisnis kita ya, tidak hanya kuadran rezeki teman-teman, tapi juga yang ditekuni selama ini ya, daripada kemudian mengeluh curhat. Jadi kita perlu take action, perlu aksi nyata ya, seperti itu. Nah, potensi rezeki ini sangat ditentukan dari dua hal kawan-kawan. Ya, ditentukan dari dua hal. Yang pertama adalah traffic ya. Berapa banyak atau berapa besar database yang teman-teman miliki sehingga kemudian bisa berpotensi untuk menghasilkan lebih besar gitu. Dan kemudian nanti support system kita ya. Support system kita bisa membantu itu seberapa besar. Gitu. Jadi ini kita berkolaborasi ya, kita kolaborasi, teman-teman datangkan traffic, maka kita membantu dengan support system kita. Jadi website kita itu insya Allah sudah bisa auto follow up. Jadi yang ngerjain tidak hanya saya tapi website, dibantu dengan website gitu. Kemudian tugas kita itu hanya berbagi ya, ingat kita berbagi lead magnet, berbagi manfaat, berbagi cinta. Oleh karenanya saran saya untuk mendapatkan sukses di dalam potensi rezeki
kita ini, maka saran saya kita mengamalkan dari apa yang ada di dalam hadis Nabi ini. Jadi kalau kemudian kita buka-buka di dalam hadis Nabi, kita akan temukan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ya berhubungan dengan padang mahsyar nantinya. Jadi di mana padang mahsyar itu kita dikumpulkan ya semuanya dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini ada 7 golongan yang kemudian nanti akan mendapatkan naungan di sisinya, di sisi Allah. Namun kalau kemudian kita pelajari dan perhatikan, semua poin-poin yang ada di sini ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diamalkan. Mengapa kemudian mereka ini layak untuk mendapatkan naungan di sisi Allah? Gitu. Contoh misalkan yang pertama, menjadi pemimpin yang adil. Nah ini tantangan bagi kita, ya tantangan bagi kita. Kalau kita menjadi pemimpin daerah, menjadi pemimpin negara, itu harus adil, gitu ya. Wong ini aja kita dituntut untuk adil. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah pada Allah. Saat ini kita mungkin sudah dewasa, gitu ya, sudah dewasa. Tapi dalam pertumbuhannya ya juga kadang berbuat maksiat dan gitu, berbuat dosa. Nah ini dia tumbuh dewasanya itu dalam rangka ibadah. Masya Allah, ini sesuatu yang tidak mudah, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah laki yang hatinya itu selalu tergantung di masjid. Di hatinya selalu tergantung di masjid. Bisa nggak kita seperti itu? Ketika kemudian kita memikirkan orderan itu, ya pikir aja kemana-mana, gitu. Kemudian kita lompat dulu ke 5, dan ini sesuatu yang tidak mudah juga, ya. Laki-laki yang kemudian diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia berkata, aku takut kepada Allah. Sanggup mbak kita dalam zaman yang seperti ini, di mana ipar adalah maut, ya kan? Di mana film ipar adalah maut menjadi satu trending tersendiri. Ya, dan itu menunjukkan bahwa ya kita adalah generasi GSM, teman-teman. Geser sedikit maksiat, gitu. Dan ini tantangan bagi kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-6. Orang yang mensedekahkan sesuatu, kemudian dia merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, bisa nggak kita seperti ini? Bisa nggak? Gitu. Yang ke-7 adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian. Jadi, bisa nggak kita dalam keadaan sendirian itu malah justru imannya semakin dekat sama Allah. Kadang yang terjadi itu adalah ketika kita bersama dengan orang banyak, kita beriman, ya, kita asik beribadah, ya, kita berjamaah, begitu. Tetapi ketika sendirian, males-malesan. Nah ini tantangan juga. Poin-poin yang ini, ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7 itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diamalkan. Ya, ada kesempatan satu yang mungkin bisa kita andalkan nanti. Maka kemudian saran kami di Kuadran Rezeki itu mengamalkan yang ini. Jadi kenapa kita itu berbagi e-book, berbagi program? Itu dalam rangka apa? Dalam rangka saling cinta. Dalam rangka untuk mencintai sesama kita. Di mana ketika kemudian kondisi kita saat ini di Indonesia Raya kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di mana pengangguran saat ini juga semakin banyak. Gitu. Makanya ya bersatunya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Gitu. Kalau bertemu karena Allah, ya berpisahnya juga karena Allah. Gitu. Jadi kalau saran saya ini, ya ini bagian daripada cinta. Cinta kita pada sesama. Ketika kemudian kita ya menyampaikan atau berbagi program, berbagi e-book, berbagi sesuatu yang bermanfaat, itu kalau kemudian kita dorongannya itu cinta, itu rasanya lain, teman-teman. Bahkan mungkin bisa jadi ketika sudah join saja itu bisa langsung closing gitu loh. Ya, bisa difahami ya. Jadi ini
Selain kemudian bagian daripada potensi rezeki, ini juga bagian daripada strategi kita, gitu. Jadi dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk berbagi cinta karena Allah. Karena kita melihat kondisi saudara-saudara kita itu butuh alternatif, butuh solusi cepat untuk mendapatkan income. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita bergabung dengan Kekuatan Rezeki ini bisa menjadi alternatif itu, gitu. Ya, itu dulu yang bisa kita bagikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.